siapapun di antara kita, mau orang rakyat kecil, papa, terdidik, tidak terdidik, kaya, miskin, itu kita seperti juragan saat ini. Para mereka-mereka yang ingin menjadi legislatif, memasang surat lamaran di sudut-sudut kota, di pojok-pojok perkampungan, bahkan sampai ke bukit pegunungan. Mereka pasang baliho-baliho besar, bergambar wajah mereka, wajah yang pasti lebih indah dari aslinya. Itu satu ciri kemunafikan yang mereka pertontonkan. Lalu memasang deretan gelar, ciri ketidakpercayaan diri yang mereka pertontonkan. Bukankah kita sebagai orang-orang yang berdaya saat ini? Karena itu teman-teman, mari kita manfaatkan momen ini, ketidakberdayaan mereka yang sekarang memohon-mohon suara kepada kita, merengek-rengek minta dipilih kepada kita manfaatkan dengan rasional, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, untuk eksekutif, presiden, Bang Kica dengan bulat hati, karena kemewahan-kemewahan yang diberikan oleh Anies Baswedan, mau ditanya, diundang di forum apapun beliau datang, lalu Bang Kica coba membandingkan hampir seluruh video-video yang terkait dengan aktivitas Anies menjelang pemilihan presiden ini, Bang Kica ikuti. Ada satu konsistensi, ada keluhuran, ada kapasitas di sana, ada leadership yang kuat, ada empati. Bulat Bang Kica mendukung Anies Baswedan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel YouTube Kicau Jelata. Ini adalah hari keempat di tahun 2024. Kegiatan atau aktivitas kembali seperti semula. Bagi mereka yang bekerja sudah mulai kembali bekerja, mereka yang sekolah sudah mulai bersekolah, dan profesi-profesi lainnya juga sudah mulai melaksanakan aktivitasnya. Jadi pada intinya, tahun lalu, tahun baru itu sejatinya secara activity, secara kegiatan itu kita melakukan hal yang sama, rutinitas. Tapi satu hal yang perlu, bahwa tahun itu ada episode, ada periode, itu dikreasi oleh peradaban, tentu banyak fungsinya, dan salah satunya adalah untuk ukuran-ukuran capaian-capaian kita, evaluasi diri, evaluasi capaian, dan kemudian membandingkannya dengan target, dengan cita-cita, dengan keinginan. Jika ada penyimpangan, deviasi, menganalisa apa kira-kira penyebabnya, dan lalu di tahun yang baru kita mulai dengan cara baru, langkah baru. Intinya adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ada satu peristiwa penting yang akan kita ikuti, yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dilaksanakannya pemilu serentak. Yang paling awal adalah pemilu serentak eksekutif di level presiden dan wakil presiden, lalu pemilu serentak di level legislatif, DPR pusat, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Bagi Bang Kica, momen ini, peristiwa ini, pemilu serentak ini adalah satu peristiwa yang amat sangat penting bagi kita selaku rakyat, selaku masyarakat, selaku warga negara Indonesia. Kenapa disebut penting? Karena ini adalah momen di mana kita memilih kembali, mengocok ulang kembali siapa yang akan menjadi pemimpin kita di level eksekutif, wabil khusus itu presiden dan wakil presiden, lalu di tingkat legislatif. Fungsi dari eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari trias politika, ciri dari negeri demokrasi, adalah eksekutif sebagai pelaksana, penerima mandat dari kita semua untuk melaksanakan. Untuk apa sebenarnya negeri ini kita dirikan? Intinya adalah mendistribusikan keadilan sosial. Itulah tugas utama dari eksekutif. Sementara legislatif adalah membuat aturan-aturan yang friendly terhadap kepentingan kita, orang banyak, yang adil, yang setara, lalu menjadi pengawas, menjadi watchdog kita terhadap eksekutif yang kita beri pisau kekuasaan untuk sekali lagi mendistribusikan keadilan sosial. Teman-teman, bagi Bang Kica yang sudah
berumur, mengalami zaman Orde Lama, mungkin pada usia-usia balita, lalu tumbuh berkembang di zaman Orde Baru, remaja, dewasa, dan sekarang 25 tahun terakhir sejak Reformasi 98, Bang Kicca ada di era reformasi. Bang Kicca tak hendak bicara soal bagaimana pemilu di era Orde Baru, tapi Bang Kicca hanya ingin mengatakan bahwa selama pemilu dilaksanakan di era reformasi ini, khususnya setelah undang-undang pemilihan presiden langsung dilaksanakan, Bang Kicca selalu berpartisipasi aktif, ikut serta memilih. Kenapa? Karena Bang Kicca menganggap ini adalah momen penting, sesuatu yang sangat berarti bagi kita sebagai warga negara. Dan orang-orang, ya katakanlah siapa yang ingin menjadi presiden, orang-orang, mereka-mereka yang ingin menjadi legislatif, anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, itu juga menempatkan kita di bulan-bulan menjelang pemilu ini sebagai orang-orang spesial. Siapapun di antara kita, mau orang rakyat kecil, papa, terdidik, tidak terdidik, kaya, miskin, itu kita seperti juragan saat ini. Para mereka-mereka yang ingin menjadi legislatif, memasang surat lamaran di sudut-sudut kota, di pojok-pojok perkampungan, bahkan sampai ke bukit pegunungan. Mereka pasang baliho-baliho besar, bergambar wajah mereka, wajah yang pasti lebih indah dari aslinya. Itu satu ciri kemunafikan yang mereka pertontonkan. Lalu memasang deretan gelar, ciri ketidakpercayaan diri yang mereka pertontonkan. Tapi okelah, sekali lagi momen ini, momen kita sebagai warga bangsa adalah orang-orang dikdaya, punya daulat. Dan mereka, para pelamar kerja, para pencari jabatan tersebut, baik itu di level eksekutif, presiden, wakil presiden, maupun di level legislatif, DPR, DPRD, dan DPD adalah orang-orang yang sedang melamar kita sebagai warga bangsa. Agar kita memilih mereka, menempatkan mereka di posisi-posisi yang menjadi cita-cita mereka. Bukankah kita sebagai orang-orang yang berdaya saat ini? Karena itu teman-teman, mari kita manfaatkan momen ini, ketidakberdayaan mereka yang sekarang memohon-mohon suara kepada kita, merengek-rengek, minta dipilih kepada kita manfaatkan dengan rasional, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Satu, dalam memilih presiden. Mari kita bandingkan, jangan terpedaya dengan gimmick-gimmick, jangan terpedaya dengan baliho-baliho besar yang berjejer di santolo negeri. Jangan, baliho benda mati. Gimmick itu tipu daya. Mari kita kuliti, kita cari tahu apa yang ada di kepala mereka. Kita ajak mereka dialog. Kita saksikan di channel-channel mana, di forum-forum apa saja mereka pernah bicara. Kita cari tahu kapasitas mereka. Lalu kita telusuri rekam jejak kepemimpinan mereka, keikutsertaan mereka dalam katakanlah organisasi sosial kemasyarakatan, dan segala macam. Sarana, fasilitas yang tersedia saat ini jauh lebih lengkap, jauh lebih banyak dibanding masa lalu. Ada mbah Google, ada YouTube, ada TikTok, ada X, dan berbagai macam. Terkait dengan presiden, bagi Bang Kicca, di antara 3 pasangan calon, ada kemewahan yang luar biasa yang belum pernah Bang Kicca dapatkan di pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya di Pilpres. Apa itu kemewahan yang luar biasa? Ada satu calon yang tidak gentar hadir dimanapun forum yang mengundangnya. Banyak wawancara dia, presentasi dia, dan dialog-dialog dia menyebar di YouTube dengan berbagai kalangan profesi, dengan pengusaha, dengan petani, dengan nelayan, dengan asosiasi wartawan, dan segala macam. Dan terakhir, ada satu acara khusus yang didesain oleh tim sukses mereka, yaitu mereka memberi nama dengan Desak Anies, Tanya Anies, Kuliti Anies, apapun itu. Jadi kemewahan yang luar biasa di antara
rentang beberapa kali pilpres yang Bang Kicca saksikan adalah fenomena Anies Baswedan. Beliau adalah satu-satunya calon yang siap dikuliti, siap ditanya, siap dikocek-kocek isi kepalanya. Apapun masalah. Dan satu yang Bang Kicca saksikan, ada ketersambungan, ada konsistensi, ada nilai-nilai yang tetap konstan yang beliau usung. Yaitu apa? Tujuan beliau, niat beliau adalah melaksanakan, kalau beliau dipilih, apa yang menjadi tugas utama dari negara ini, yaitu distribusi keadilan sosial sesuai perintah konstitusi. Dan beliau adalah satu-satunya capres yang dengan jelas menyatakan apa yang menjadi kriteria, filter beliau, panduan beliau dalam merumuskan, dalam memutuskan satu polisi, kebijakan, keputusan yang menyangkut masyarakat banyak. Ada 4 prinsip yang selalu beliau kemukakan. Satu, apapun semuanya mengacu pada keadilan, kesetaraan. Ya, pertama keadilan, kesejahteraan. Kesanalah semua rumusan, semua pertanyaan tentang apapun yang mau diputuskan diarahkan. Apakah keputusan ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan? Lalu 2, kepentingan umum. Inilah sejatinya demokrasi. Demokrasi adalah bagaimana yang banyak di antara pilihan-pilihan sulit yang harus benar-benar menikmati. Jadi, apakah keputusan ini, apakah kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan umum, merepresentasikan kepentingan umum. Lalu yang 3, sesuatu yang dalam dunia modern, masyarakat ilmiah nggak boleh tinggal. Bahwa apakah keputusan ini, kebijakan ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, saintifik, didukung oleh data, didukung oleh fakta, didukung oleh eviden. Lalu yang keempat baru soal apakah ini tidak melanggar undang-undang, apakah ini sesuai dengan regulasi. Jadi teman-teman, untuk eksekutif, presiden, Bang Kicca dengan bulat hati karena kemewahan-kemewahan yang diberikan oleh Anies Baswedan, mau ditanya, diundang di forum apapun beliau datang, lalu Bang Kicca coba membandingkan hampir seluruh video-video yang terkait dengan aktivitas Anies menjelang pemilihan presiden ini, Bang Kicca ikuti. Ada satu konsistensi, ada keluhuran, ada kapasitas di sana, ada leadership yang kuat, ada empati. Bulat Bang Kicca mendukung Anies Baswedan. Ini cara Bang Kicca untuk katakanlah mensyukuri nikmat sebagai manusia berdaulat yang hanya ada muncul di hari-hari menjelang pemilihan umum ini. Jadi cara kita mensyukuri kedaulatan yang hadir di bulan-bulan kampanye ini adalah menggunakan rasionalitas dalam memilih calon pemimpin kita. Nah, untuk legislatif memang agak bermasalah karena begitu banyaknya calon. Bang Kicca punya kiat sederhana. Bagaimana kita menyeleksinya? Bang Kicca akan melihat partainya. Jika sirkulasi kepemimpinan di partai politik yang mengusung si caleg tersebut butek, tidak sehat, yang itu-itu saja, atau sudah lama tidak pernah diganti, Bang Kicca akan escape. Tidak satupun calon yang diusulkan oleh partai yang ketua umumnya abadi akan Bang Kicca pilih. Ini prinsip pertama Bang Kicca. Lalu yang kedua, Bang Kicca akan lihat apakah sirkulasi kepemimpinan di dalam partai politik tersebut, jika ada, itu bergulir di antara kader tanpa melihat titisan darah. Jadi nggak ada nepotisme di sana. Itu Bang Kicca akan mengarah ke sana. Partai yang sirkulasi kepemimpinannya jika terjadi itu bukan turun dari bapak ke anak, bukan turun dari om ke ponakan, bukan, tapi benar-benar dari kader yang lintas etnis, lintas latar belakang. Jadi ada satu proses demokrasi yang terjadi di partai tersebut. Lalu yang ketiga, konsistensi dari katakanlah partai tersebut di pas performan. Kalau ada partai, katakanlah saat ini dia mengusung si capres A, lalu capres A tersebut tidak menang, setelah kompetitor dari capres A berkuasa, si partai ini merapat ke penguasa. Bagi Bang Kicca, model-model pengelolaan partai seperti ini tidak ada martabat, tidak ada harkat, tidak ada idealisme yang mereka bawa. Jadi escape saja. Nah, untuk ringkasnya, partai yang bagi Bang Kicca saat ini Bang Kicca anggap sebagai partai yang konsisten, membawa misi, membawa nilai, lalu partai yang sirkulasi kepemimpinannya itu sehat, tidak butek, wajar, dan lalu konsistensi perjuangannya di parlemen
baik ketika dia sebagai bagian dari pemenang atau ketika dia bagian dari gerbong yang kalah, selalu konsisten, yaitu PKS. Jadi bagi Bang Kicca, siapapun calon dari PKS yang ada di wilayah Bang Kicca untuk level DPR, Bang Kicca akan pilih. Lalu di DPRD tingkat 1 juga begitu, DPRD tingkat 2 juga begitu. Jadi teman-teman, mari sekali lagi kita syukuri kemewahan yang hanya 5 tahun sekali, martabat kita sebagai warga bangsa yang hanya 5 tahun sekali dianggap oleh mereka-mereka yang berebut ingin menjadi penguasa, baik itu di level eksekutif maupun di level legislatif. Kita manfaatkan, kita gunakan kemewahan ini dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Kita pilih orang-orang yang secara kualitatif setelah kita bandingkan, memang itulah yang terbaik untuk calon presiden dan wakil presiden. Lalu untuk legislatif, karena banyak, ya kita pilih partainya. Partai yang benar-benar konsisten berjuang dengan nilai-nilainya atau nilai-nilai yang dibawanya, lalu yang tidak pelin-pelan, yang kalau dia jadi bukan gerbong pemenang, dia berada di luar kekuasaan. Sekali lagi, mari kita sambut 14 Februari 2024 dengan tekad perubahan untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik, perubahan untuk membuat hidup kita karena dikelola oleh orang-orang yang amanah, juga magnitud percepatan dari kemakmuran kita akan lebih cepat. Tetap sebagai pekerja kita harus bekerja keras, sebagai pelajar kita harus belajar keras, tetapi ada ranah yang hasil akan kita dapat lebih baik jika negeri ini dikelola oleh orang-orang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.